Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi pertemuan kedua untuk mata kuliah Teknik Hisab dan Ru'yah program studi AS Fakultas Syariah Yahya Al-Qolam Malang dengan tema Hisab dan alirannya di Indonesia. Seperti yang telah teman-teman ketahui di RPS yang saya bagikan, untuk pertemuan kedua kita akan membahas pengenalan metode hisab epimeris sebagai salah satu metode hisab hakiki kontemporer dalam menentukan awal bulan pada tahun Hijriah. Nah, untuk sampai ke sana diperlukan materi hisab dan alirannya di Indonesia. Kenapa? Agar teman-teman mahasiswa bisa mengkonstruk pemahaman secara utuh. Jadi harapan saya di materi pertama teman-teman juga sudah banyak membaca dari berbagai sumber dan berdiskusi di kelas online ini. Oke, kita lanjutkan. Hisab dan alirannya di Indonesia. Setelah kita bahas hisab pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan ini saya ingin tegaskan lagi aliran-aliran hisab di Indonesia itu perlu kita pelajari, sebab nanti akan berujung pada hisab hakiki kontemporer yang salah satunya adalah metode epimeris. Aliran hisab di Indonesia terbagi menjadi dua tinjauan. Yang pertama ditinjau dari segi penetapan hukum, yang kedua ditinjau dari segi sistem dan metode perhitungan. Ditinjau dari segi penetapan, dari segi penetapan hukum, ada beberapa kelompok aliran di Indonesia. Yang pertama adalah kelompok Ru'yatul Hilal. Dan kelompok Ru'yatul Hilal ini adalah orang-orang yang mana menentukan awal bulan Hijriah dengan menggunakan Ru'yatul Hilal. Jadi melihat hilal. Namun meskipun mereka melihat hilal, mereka tidak menyampingkan hisab sebagai alat bantu. Jadi untuk tingkat akurasinya mereka tetap berpedoman kepada hisab. Jadi perhitungan-perhitungan, baru kemudian penetapan awal bulan Hijriah mereka menggunakan, tetap berpegang teguh kepada Ru'yatul Hilal. Kelompok ini menggunakan beberapa dalil, diantaranya ya dalil hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan mengawali dan mengakhiri puasa itu menggunakan Ru'yatul Hilal. Sumu li ru'yatihi wa afdiru. Nah, untuk kelompok ini biasanya digunakan pada bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawal. Kalau Ramadan ya ingin melihat awal Ramadan, Syawal ingin melihat Idul Fitri, kemudian Dzulhijjah untuk melihat Idul Adha, untuk melihat wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok konjungsi ijtima. Jadi pada perkuliahan kita sebelumnya di semester yang lalu sudah saya jelaskan apa itu konjungsi. Jadi konjungsi itu adalah berkumpulnya antara matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Kelompok konjungsi ini mengatakan bahwa, jadi begini, kelompok Ru'yatul Hilal itu mengatakan bahwa jika hilal dapat dilihat,
pada tanggal 29, maka keesokan harinya itu sudah bukan lagi tanggal 30, melainkan tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, untuk kelompok konjungsi, jadi mengatakan bahwa ketika terjadi ijtima, konjungsi, dan konjungsi itu terjadi sebelum terbenamnya matahari qoblal ghurub, maka keesokan harinya sudah masuk tanggal 1, jadi masuk bulan baru. Tapi jika ijtima itu tidak terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka keesokan harinya masih tanggal 30. Ada di kelompok ijtima itu yang mengatakan bahkan qoblal fajri. Jadi kalau ijtima terjadi sebelum fajar di tanggal 29, maka keesokan harinya tanggal 1. Sementara ketika setelah fajar, maka masih tanggal 30. Itu adalah dua kelompok pertama. Kemudian kelompok yang berikutnya menggunakan ufuk horizon. Kelompok ini menggunakan hisab atau perhitungan sebagai pedoman dalam menentukan bulan baru. Dalam perhitungannya berpegang kepada kedudukan hakiki bulan. Sebab menurut mereka, ketika posisi bulan dekat dengan matahari, bulan tidak mungkin bercahaya. Oleh karena itu mereka tidak melakukan koreksi yang berguna untuk kepentingan observasi. Kegiatan pokok dalam perhitungannya ialah menentukan kedudukan hakiki bulan pada saat matahari terbenam. Apabila posisi bulan telah berada di atas ufuk hakiki, berapapun ketinggiannya, entah itu 2 derajat, 3 derajat, atau setengah derajat, maka bulan dianggap wujud. Atau dalam kata lain, jika tenggelamnya matahari lebih dulu daripada bulan, maka besoknya sudah dianggap bulan baru. Ini untuk kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok yang mengatakan bahwa penentuan awal bulan itu ditentukan oleh hilal di atas ufuk mar'i, di atas ufuk yang mana hilal dapat dilihat. Artinya bahwa jika hilal sudah berada di atas ufuk mar'i pada saat matahari terbenam, dianggapnya hilal sudah wujud. Sedangkan apabila hilal masih berada di bawah ufuk yang dapat dilihat, dianggapnya malam itu dan keesokan harinya adalah akhir bulan yang sedang berjalan. Kelompok ini dalam perhitungannya melakukan koreksi-koreksi terhadap kedudukan dan posisi hilal. Di antaranya koreksi yang digunakan adalah kerendahan ufuk, semi diameter bulan, refraksi, dan paralaks. Jadi lebih untuk kelompok yang keempat ini lebih teliti daripada kelompok yang ketiga. Oke, berikutnya. Kemudian dari segi sistem dan metode perhitungan. Kalau tadi itu dari segi penetapan hukum, jadi kapan awal bulan. Yang berikutnya adalah sistem dan metode perhitungan. Yang pertama, ada aliran hisab urfi. Dan yang kedua, aliran hisab hakiki. Aliran hisab urfi merupakan sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Nanti akan dijelaskan. Sementara hisab hakiki merupakan sistem penentuan awal bulan Hijriah dengan metode penentuan kedudukan bulan pada saat matahari terbenam. Dan perhitungan ini berdasarkan peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Jadi kalau urfi itu bahasa mudahnya mengikuti kebiasaan. Kalau hakiki itu lebih diteliti, lebih diperkuat, jadi tingkat kebenarannya lebih kuat. Oke, yang urfi. Yang hakiki. Jadi hisab hakiki terbagi menjadi 3. Ada hakiki takribi, hakiki tahkiki,
dan hakiki kontemporer. Nah, nanti yang terakhir ini yang akan kita bahas. Hisab urfi adalah merupakan sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Jadi ketetapannya sudah terjadi. Oleh karenanya data-datanya tidak menggunakan data astronomik yang terbaru. Sehingga ini disebabkan yang membedakan antara urfi dan hakiki. Prinsip-prinsip hisab urfi. 1. Tanggal 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan pada hari Kamis Kliwon, tanggal 15 Juli tahun 622 Masehi. Jadi selisih antara 1 Juli 0 Masehi, jadi pertama kali tahun Masehi dengan pertama kali tahun Hijriah itu selisihnya 227.015 hari. Ada yang mengatakan Jumat Leginya, jadi nambah 1 hari. Kemudian prinsip yang kedua, satu siklus, jadi dia nanti akan kembali kepada prinsip ini, itu terdapat 30 tahun. Dengan rincian 1 tahun ditetapkan berumur 354 hari untuk tahun basitoh atau tahun pendek, itu terjadi 19 tahun di 30 tahun. Kemudian berumur 355 hari untuk tahun kabisat atau tahun panjang, terjadi 11 tahun di satu siklus. Siklusnya bagaimana? Tahun kabisat atau tahun panjang ditetapkan pada tahun kedua, kelima, ketujuh atau 8, ke-10 atau 11, ke-13, tahun ke-15 atau 16, tahun ke-18 atau 19, tahun 21, ke-21, tahun ke-24, tahun ke-26 atau ke-27, dan tahun ke-29 atau ke-30. Ini di tahun panjang ini semuanya harinya berjumlah 355 hari. Sementara sisanya harinya, jumlah harinya itu 354 hari. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, pada bulan-bulan ganjil umurnya ditetapkan 30 hari dan bulan-bulan genap berumur 29 hari. Kecuali bulan ke-12 yang berumur 30 hari, itu pun terjadi pada tahun kabisat. Jadi prinsipnya demikian saja, tidak ada perhitungan-perhitungan astronomik menggunakan kalkulator atau menggunakan alat, itu kalau urfi. Kemudian yang berikutnya adalah hisab hakiki. Hisab hakiki, ada hisab hakiki takribi. Jadi hisab hakiki ini ada yang takribi, hakiki tahkiki, dan hakiki kontemporer. Yang membedakan adalah tingkat akurasinya. Kalau hakiki takribi, tingkat akurasinya cukup rendah. Di antaranya misalnya contohnya kitab-kitab yang digunakan di pondok pesantren, Sulamun Nairoini, Tadhkirah Al-Ikhwan, Fathur Rauful Mannan, Qawaid Al-Falakiyah. Kemudian yang berikutnya hakiki tahkiki, ini akurasinya lebih kuat lagi. Jadi Al-Matla' As-Sa'id, kemudian Manahij Al-Hamidiyah, Al-Khulasa Al-Wafiyah, dan lain-lain. Dan berikutnya hakiki yang kontemporer. Contohnya Irsyadul Murid, ini karangannya Kiai Ghazali dari Madura, Ad-Dur Al-Anik, Nyukom, Astronomical Almanak, Ephemeris Hisab Ruqyat, Islamic Calendar, dan lain-lain. Nah, hakiki kontemporer ini tingkat akurasinya sangat baik, sehingga ini yang banyak digunakan oleh negara-negara Islam untuk menentukan awal bulan. Oke. Kita masuk ke ephemeris hisab ruqyat. Jadi di sini ada ephemeris hisab ruqyat. Metode hisab ephemeris adalah metode ephemeris. Metode ephemeris merupakan metode yang melakukan perhitungan dengan menggunakan data matahari dan bulan yang disajikan setiap jam. Dapat dari mana? Data ini dapat diketahui dari buku yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, atau dari aplikasi WinHisab yang sudah dirilis. Untuk yang terbaru ada yang versi 2.0 atau 0.2. Data-data ephemeris yang diperlukan adalah data matahari dan data bulan. Data matahari meliputi jam, nanti akan melihat pergerakan matahari mulai dari 0. Jadi pada tanggal yang dimaksud mulai dari 0 jam sampai 24 jam. Jam ke-24. Ecliptic longitude, bujur astronomi matahari.
apparent right ascension, asensio rekta matahari, atau biasa diistilahkan dengan as-su'ud al-mustaqimah atau al-matali al-biladiyah. Kemudian apparent declination atau deklinasi matahari, biasa disebut dengan mailu syamsi, semi diameter matahari atau nisful kutur, equation time atau perata waktu, ta'dilul waqti, biasa diistilahkan dengan ta'dil waqti atau ta'dilul syams. Kemudian untuk data bulan yang diperlukan nanti jam untuk memantau pergerakan bulan. Kalau tadi pergerakan matahari, ini pergerakan bulan. Kemudian apparent longitude, bujur astronomi bulan, atau biasa diistilahkan dengan tulul komar atau takwim. Apparent right ascension atau asensio rekta bulan, atau biasa diistilahkan dengan as-su'ud al-mustaqimah. Terus apparent declination, deklinasi bulan. Parallax itu nanti untuk melihat mengukur posisi pemantau tinggi dan rendahnya. Kemudian semi diameter bulan, nisful kutur. Kemudian fraction illumination, besaran piringan bulan. Jadi data-data ini semuanya nanti akan kita ambil dari data epimeris milik Kementerian Agama, atau nanti kita ambil dari WinHisab. Itu saja teman-teman pertemuan yang kedua ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang aliran-aliran hisab, atau kita diskusikan di grup Classroom. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.